Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi bab efektivitas. Nama saya Danang Bagus Pambudi, NIM 060, yang akan menjelaskan tentang strategi mengelola permintaan jasa. Strategi mengelola permintaan jasa yang pertama adalah mengelompokkan permintaan, yaitu untuk menghindari keadaan yang tidak pasti. Biasanya permintaan dikelompokkan. Yang kedua adalah menawarkan insentif harga. Perusahaan sering melakukan perbedaan harga atau promo untuk menjaga agar tidak terlalu banyak terjadi kapasitas menganggur, sehingga pendapatan dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah melakukan promosi pada waktu permintaan yang sepi. Usaha promosi dilakukan untuk dapat mengisi kapasitas kosong yang bertujuan untuk mendapat konsumen lain. Yang keempat, mengembangkan atau menawarkan jasa pelengkap lainnya. Metode ini sering dilakukan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk menawarkan jasa yang saling melengkapi, meskipun bukan merupakan bisnis intinya. Yang kelima, penggunaan sistem pesanan dan penanganan masalah kelebihan pesanan. Dengan adanya sistem pemesanan terlebih dahulu, maka permintaan yang penuh pada satu saat dapat digeser pada waktu-waktu yang sepi. Selanjutnya adalah beberapa strategi mengelola penawaran. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola penawaran yaitu menggunakan jadwal shift kerja, kedua menggunakan jadwal kerja mingguan, dan yang ketiga mengaplikasikan yield management. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan atau forecasting demand dan beberapa metode peramalan. Yang pertama adalah model subjektif atau model kualitatif, di mana hampir semua teknik peramalan seperti model runtut waktu dan model kausal didasarkan pada pola yang relatif stabil sepanjang waktu, sehingga kita dapat mengharapkan penggunaan peramalan yang masuk akal. Model subjektif atau model kualitatif ini terdiri dari 3 metode, yaitu metode Delphi, Cross Impact Analysis, dan Historical Analogy, di mana metode Delphi ini dikembangkan oleh Olaf Helmer pada perusahaan Rand tahun 1950-an. Metode Delphi ini dilakukan dengan membentuk suatu kelompok, panel yang sendiri atas para ahli, dan dengan menggunakan suatu prosedur sistematis. Diperoleh kesepakatan pendapat dari kelompok ahli tersebut. Selanjutnya, analisis dampak silang atau cross impact analysis. Analisis dampak silang mengasumsikan bahwa beberapa kejadian masa mendatang berhubungan dengan kejadian sebelumnya. Sebagaimana model Delphi, analisis dampak silang juga menggunakan suatu kelompok panel yang terdiri dari beberapa ahli. Kelompok panel tersebut mempelajari berbagai kejadian dalam bentuk matriks. Dan yang terakhir adalah analogi histori atau historical analogy. Analogi histori mengasumsikan bahwa pola siklus pengenalan dan pertumbuhan suatu jasa akan meniru pola yang telah terbentuk oleh konsep serupa yang datanya telah tersedia. Metode analogi histori ini sering digunakan untuk meramalkan cara penetrasi atau penerobos pasar dan meramalkan siklus kehidupan atau product life cycle suatu produk atau jasa baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa model subjektif atau model kualitatif. Model subjektif atau model kualitatif ini mempunyai beberapa kelemahan atau keterbatasan seperti yang dijelaskan oleh Makridas dan Welbrich pada tahun 1889, diantaranya sebagai berikut. Dalam tahapan pemerolehan informasi ada 3. Yang pertama, ketersediaan. Yang kedua, persepsi selektif. Yang ketiga, informasi konkret. Yang pertama, ketersediaan. Orang cenderung bergantung pada data dapat dengan mudah diperoleh dan mudah diingat. Yang kedua,
persepsi selektif, yaitu orang cenderung mengabaikan atau mengurangi informasi yang tidak sesuai atau tidak konsisten dengan hipotesis semula. Yang ketiga, informasi konkret, yaitu kadangkala peramalan lebih bergantung pada informasi konkret daripada informasi abstrak, padahal belum tentu informasi yang konkret tersebut lebih sahih. Selanjutnya, dalam tahapan pengelolaan informasi ada 5. Yang pertama, konsisten. Besar kemungkinan seseorang peramal tidak mampu menerapkan strategi penilaian yang konsisten. Yang kedua, pandangan konservatif, yaitu pandangan konservatif dapat membuat orang tidak memberikan bobot yang memadai untuk informasi yang akan diterima. Yang ketiga, penyesuaian, yaitu kadangkala peramal terlalu terpakau atau pada satu titik tertentu dan penyesuaian ramalan mereka hanya dalam berkaitan dengan titik rujukan itu. Yang keempat, yaitu law of small numbers, yaitu orang sering mengambil keputusan dari data yang terlampau kecil atau sedikit. Yang kelima, yaitu pembenaran. Orang mungkin mendasari ramalannya dengan aturan memproses yang dijustifikasi oleh argumen yang nampaknya rasional, sekalipun aturan tersebut tidak sesuai. Misalnya sebuah ramalan yang didasari oleh model canggih dan kompleks yang dikembangkan untuk maksud yang sama sekali berbeda. Dalam tahapan Bali ada 6. Yang pertama, harapan yang bertahan. Yang kedua, hasil tidak relevan dengan struktur belajar. Yang ketiga, kemurahan persiapan terhadap fluktuasi. Yang keenam, atribusi keberhasilan suatu kegagalan. Dan yang terakhir, basic model kuantitatif, model kasual, model regresif, model ekonometrik